Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sulistiawati MPD selaku dosen pembimbing pengembangan IPA SD. Saya Binita Anggraini, NIM 2019-03-142 akan mempresentasikan tentang penerapan teori belajar Piaget dalam pembelajaran IPA kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang rangka anggota gerak manusia. Bab yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Pembelajaran IPA menggunakan pendekatan empiris yang sistematis dalam mencari penjelasan kami tentang fenomena alam. Selain itu, seorang guru juga harus kreatif dan inovatif. Pembelajaran tersebut tidak hanya tentang bagaimana mengajar, namun diperlukan dasar atau landasan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Landasan atau dasar ini adalah teori belajar. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah apakah teori belajar itu? Yang kedua, bagaimana teori belajar dari Piaget dan penerapan dalam pembelajaran IPA kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang rangka anggota gerak manusia. Tujuannya adalah yang pertama mengetahui teori belajar, yang kedua mengetahui teori belajar dari Piaget dan penerapan dalam pembelajaran IPA kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang rangka anggota gerak manusia. Bab kedua adalah pembahasan. Yang pertama adalah pengertian teori belajar. Teori sendiri adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Sedangkan belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Jadi, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori Piaget, belajar adalah suatu proses yang aktif, konstruktif, berorientasi pada tujuan, semuanya bergantung pada aktivitas mental peserta didik. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, kematangan, yang kedua, pengalaman, yang ketiga, interaksi sosial, yang keempat adalah ekuilibrasi. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri ada 3 tahapan. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga adalah ekuilibrasi. Penerapan dalam pembelajaran IPA SD berdasarkan teori Piaget, yang pertama adalah mulailah dari hal-hal yang konkret, yaitu kegiatan aktif mempergunakan panca indera dengan benda nyata atau konkret. Yang kedua, menata awal, yaitu suatu informasi umum mengenai apa yang akan diajarkan supaya siswa mempunyai kerangka kerja untuk mengasimilasikan informasi baru ke dalam struktur kognitifnya. Yang keempat adalah guru harus selalu memperhatikan pada setiap siswa apa yang mereka kerjakan, apakah siswa sudah melakukan dengan benar, dan apakah siswa mendapatkan kesulitan. Yang kelima adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan sendiri jawabannya. Yang keenam adalah pada akhir pembelajaran, guru mengulas kembali materi dan bagaimana siswa dapat menemukan jawaban yang diinginkan.
Dapat kita simpulkan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori kognitif dari Jean Piaget ini masih tetap diperbincangkan dan diacu dalam bidang pendidikan. Teori ini mulai banyak dibicarakan lagi kira-kira permulaan tahun 1960-an. Pengertian kognitif sebenarnya meliputi aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.